Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali sahabat-sahabat sekalian ya. Kali ini saya akan bicara sebuah atau mengkaji ya sebuah cerita dari yang sangat fenomenal yang kita baca dari seorang profesor yang di depan mahasiswanya itu ya meletakkan beberapa benda ya, ada air, ada pasir, ada kerikil dan ada batu besar. Dia menyiapkan wadah dan dia menyuruh mahasiswanya memasukkan ke dalam wadah itu. Bermacam-macam, rata-rata memasukkan hal-hal yang kecil dulu baru hal-hal yang besar. Artinya memasukkan pasir atau air dulu sehingga kadang-kala ada batu besar yang tersisa atau kerikil yang tersisa. Akhirnya ya sang profesor ini memberikan ya sebuah cara yang menurut dia paling benar. Dimasukkan dulu batu besar, dimasukin kerikil, dimasukin pasir, dan sesudah itu dia masukin air. Semuanya masuk dalam satu wadah, dalam satu tempat, dan tidak ada yang tersisa. Lantas sang profesor ini ya menyatakan bahwa masukkanlah hal-hal besar di dalam hidup Anda. Karena apabila Anda tidak pernah memasukkan hal-hal yang besar dalam hidup Anda, maka pada akhirnya hal-hal yang kecil yang akan menjadi dominan di dalam kehidupan Anda. Itulah diwakili oleh pasir dan air, dan batu besar diwakili oleh mimpi-mimpi Anda yang besar. Cerita ini sangat menarik ya. Dalam hidup kita sering ya memperhatikan hal-hal yang kecil, lupa untuk menggapai hal-hal yang besar. Memang ini suatu kontradik ya. Ada yang bilang bahwa hal-hal yang kecil yang harus kita perhatikan dulu. Namun dari cerita perspektif ini, bahwa sudut pandang ini, bahwa cerita profesor ini lebih pas lah ya. Ada hal-hal yang kita lakukan dalam hidup ini yang tidak mampu kita lakukan lagi karena berkaitan dengan ruang dan waktu. Contohnya adalah ya anak-anak kita ini, apakah itu hal-hal yang besar ya bagi kita memperhatikan perkembangan jiwa mereka, karena kita tahu bahwa mereka sebentar lagi dari SD ya atau menjadi SMP dan SMA dan kuliah, dan pada gradasi sekarang, tier sekarang mereka membutuhkan kita. Tetapi ketika dia udah SMA, SMP, kebutuhannya kepada kita makin berkurang, apalagi dia udah kuliah dan mandiri. Sehingga apabila kita misalnya mengajak mereka bersama-sama, itu suatu hal yang sudah berbeda lagi ya. Untuk itu ya sahabat-sahabat sekalian, memperhatikan mereka ya, di waktu mereka membutuhkan, itu yang paling penting. Sahabat-sahabat sekalian ya, kita bisa saja ya bermimpi bahwa suatu saat nanti kita banyak uang baru ngajak mereka. Itu adalah keliru, karena suatu saat mungkin mereka punya uang sendiri dan bisa pergi sendiri. Untuk itu sahabat-sahabat sekalian ya, kalau kebahagiaan anak-anak kita itu merupakan batu besar dalam hidup kita atau masa depan mereka, maka bergegaslah ya, rencanakanlah dan lakukanlah hal-hal tersebut di saat sekarang ini, karena di saat sekarang mereka membutuhkan. Suatu saat nanti mereka tidak membutuhkan kasih sayang dari kita, bahkan merekalah yang akan memberikan. Akhir kata, dunia selalu berputar dan berubah. Kitalah yang harus menerima perubahan-perubahan itu agar jiwa kita tetap besar. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.